Sya'ban bulan beramal. Kalau siangnya puasa, malamnya apa yang dilakukan? Baik, kita tanya dalil dia. Maka para ulama-ulama salaf dulu, bahkan sejak zaman Nabi SAW, bahkan Nabi melakukannya, sahabat mengerjakannya, tabi'in menunaikannya, ulama menggarisbawahinya. Apa yang dilakukan? Mereka menghidupkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah. Malam-malam Sya'ban, apalagi kalau sudah masuk ke pertengahannya sampai akhirnya, karena mereka merasa waktunya sudah mau berakhir, mereka hidupkan terus pertengahannya, akhirnya dan seterusnya. Tapi apa amalannya? Setidaknya ada 3 amalan untuk di malam-malam Sya'ban. Boleh dimulai dari malam ini, silakan. Ya, kita saling mengingatkan ya, boleh silakan. Ya, untuk kabari yang lain ya. 1, sholat, memperbanyak sholat. 2, berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, mau baca, mau pahami kan, mau menghafal, merajaah, mengulang, silakan. 3, memperbanyak doa dan istighfar, memperbanyak doa dan istighfar. Di 1 salat, 2 memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, 3 memperbanyak doa dan istighfar. Salatnya ada 3 jenis yang bisa dikerjakan. 1, qiyamul lail, qiyamul lail. 2, tahajud. 3, witir. Qiyamul lail, tahajud, witir. Baik, kalau secara bahasa, qiyamul lail itu semua salat yang dikerjakan di malam hari. Salat pada malam hari. Tapi kalau spesifik istilah fiqih, qiyamul lail itu adalah salat yang dikerjakan pasca salat isya dan sunnahnya tanpa diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jadi untuk membedakan dengan tahajud. Kalau qiyamul lail, Anda sudah salat isya, kemudian salat sunnah, lalu Anda salat di situ 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Itu disebut dengan qiyamul lail. Di luar bulan Sya'ban, umumnya salat ini dikerjakan bagi orang yang belum tentu bangun di malam hari. Karena terlampau lelah misalnya, diduga tidak bisa bangun malam, maka dia salat terlebih dahulu sebelum tidur, tutup dengan witir sebelum tidur. Jelas ya? Tapi di bulan Sya'ban tidak harus menunggu itu. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Begitu selesai isya, salat sunnahnya, menjelang tidur Anda salat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, kan? 6 rakaat, kemudian witir, dan boleh malamnya tahajud lagi setelah Anda tidur, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Nah, dalam konteks qiyamul lail ini, ya, isyarat di Qur'annya jangan mempersulit, mudahkan. Bahkan bacaan-bacaannya pilih yang paling mudah. Ya. Quran surah ke-73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silakan baca yang mudah-mudah, ringan-ringan dari Al-Qur'an. Silakan. Ya. Dan ringan itu bisa relatif ya. Ringannya Nabi itu 100 ayat Al-Baqarah. Ringan, itu ya. Masya Allah. Antum ya demikian. Qul wallah ya. Kemudian Anas rakaat kedua. Hari keduanya tambah lagi Ad-Duha, setelahnya Alam Nashrah. Naik lagi. Ya. Jadi kalau bisa begini, saran saya, hidupkan di keluarga. Dengan anak-anak boleh kok jamaah. Boleh untuk memberikan bimbingan, boleh ya, tahajud atau qiyamul lail berjamaah untuk memberikan bimbingan itu sah. Seperti Nabi pernah menjadi imam bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma salat malam. Ada di Abu Dawud nomor hadis 1365 ketika di rumah Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas salat di belakang. Ya, kemudian setelah itu ditarik oleh Nabi sampai sejajar begini. Itu salatnya sedang tahajud. Awas, hati-hati. Saya suka agak bingung ini ya, agak sulit memahami, gagal dalam paham bagi orang-orang mengatakan dilarang bid'ah tahajud berjamaah itu. Tapi Anda menjadikan hadis ini untuk membenarkan imam dengan makmum dalam posisi sejajar. Jadi kalau ada satu imam dan pasti imamnya satu, ya, kemudian ada makmum 1 orang, makmum berdiri di sini. Anda katakan posisi imam dengan makmum itu sejajar begini. Pernah dengar ini? Sah, boleh. Apa hadis, siapa dalilnya? Karena Ibnu Abbas pernah sholat bersama Rasulullah, kemudian ditarik oleh Nabi supaya sejajar begini. Anda menjadikan hadis itu untuk dalil sejajar dalam shaf. Tapi kenapa Anda kemudian lupakan kalau sholat itu sedang sholat bersama qiyamul lail, tahajud? Jadi ini menunjukkan kebolehan tahajud berjamaah. Apa tujuannya? Barangkali 1 untuk membimbing, mengajarkan. Kalau dalam konteks bimbingan kemudian mengajarkan seseorang untuk bisa mendapatkan kenyamanan dalam tahajud, itu boleh dilakukan, silakan, gak ada masalah.
Kenapa nggak Anda hidupkan? Mungkin anak-anak yang belum kenal Qiyamul Lail, supaya terbiasa dengan tarawihnya nanti, silahkan bangunkan. Ya, ayo kita mulai dulu, hidupkan di rumahnya. Jangan berat-berat, kasih yang ringan dulu. Ya, dan rakaatnya jangan banyak-banyak dulu. Deh, supaya sesuai sunnah Nabi ya, kita 11 rakaat. Masya Allah. Malam pertama, besok gak mau ikutan lagi. Dua dulu aja, 2, witirnya 1. Sudah enak, naik lagi. Qul huwallah dulu supaya nyaman kan. Begitu besok mau sholat, Pak, kayak kemarin ya, Qul huwallah lagi. Ya nggak apa-apa, Qul huwallah dulu. Besok Pak, kok Qul huwallah mau dulu, naikin dong. Ad-duha 4 rakaat, 6 rakaat, 11 rakaat. Begitu akhir bulan Sya'ban dia terbiasa. Begitu masuk Ramadan, bukankah ada sholat yang dikerjakan dengan berjamaah pasca sholat Isya dan sunnahnya? Sholat apa itu? Tahu? Jadi kalau sudah terbiasa, nanti begitu masuk Ramadan stabil Pak, Bu, stabil. Bukan cuma di awalnya sampai akhir, karena sudah terbiasa, ada kenyamanan di situ, sholat tenang, nyaman, awal sampai dengan akhir. Tapi kalau nggak biasa, umumnya itu numpang kaget aja, numpang rame tuh, ada jamaah hore, jamaah kagetan, rame. Di begitu awal puasa, bang, rame ke masjid semua. Dia, masya Allah, rame. Tapi karena nggak pernah terbiasa sebelumnya, awal-awal bubar sampai keluar pintu An-Nur. Begitu pertengahan terjadi kemajuan, sapnya maju ke depan. Tuh. Sampai akhir Ramadan. Ini karena nggak pernah dibiasakan, gitu kan? Jadi awal ayo coba kita bangun, semangat yang sama. Ya, malamnya, yuk bangun tahajud, tunaikan. Tahajud maksimalkan. Jadi kalau sudah enak seperti itu, masya Allah. Bahkan dulu selevel Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an, orang-orang baik. Sebagian mereka bahkan dipuji oleh Nabi SAW. Bacaan Qurannya indah. Itu datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimahullah. Di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2012. Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana sih salat malamnya Nabi? Saking inginnya mengetahui salat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, perhatikan, ini yang paling menarik. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Gak usah ditanya tentang bagus dan panjangnya salat Nabi. Cukup diketahui saja. Penasaran, diikuti di belakang. Di belakang Nabi SAW sholat. Masya Allah, sholatnya tuh kata Hudzaifah al-Yamani, indah, itu tenang sholatnya. Rakaat-rakaat itu, rakaat pertama, kedua, setelah itu istirahat dulu berzikir, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Indah, enak. Sesuatu yang ditunaikan dengan tenang, nyaman, ada jeda sejenak, disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Tarawih itu sifat, bukan nama sholatnya, sifat sholatnya. Jadi ketika disebut tarawih, dipopulerkan oleh ulama, ingin memberikan kesan bahwa sholatnya Nabi itu tenang, tidak buru-buru, nyaman. Bisa nggak terbayangkan Pak, 11 rakaat sampai hampir menjelang fajar, saking nikmatnya. Ini Nabi, Rasul, ahli surga, dekat dengan Allah, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, 11 rakaat sampai menjelang fajar, tenang. Ini Anda Nabi bukan, Rasul bukan, belum jadi ahli surga, belum tentu dekat dengan Allah, 23 rakaat, 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu luar biasa. Itu Masya Allah, ulama-ulama salaf dari zaman sahabat, tabi'in dan setelahnya, itu selalu menghidupkan malam Sya'ban, pertengahannya apalagi, sampai ke akhirnya. Karena merasa bahwa ini akan berakhir nih, jarang-jarang bisa dihidupkan. Ada yang salat, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, Masya Allah, dihidupkan oleh mereka. Ya, dihidupkan. Dan ada yang memanggil ayo orang lain untuk ikut sama-sama, hidupkan malamnya. Ya, bukan dalam konteks ikut mengadakan ini itu, bukan ya, tapi dalam konteks menghidupkan malamnya, diajak orang lain, ayo coba hidupkan. Ada yang ke masjid, ada yang di rumah ya, baca Quran macam-macam, ada yang yasinan, ada yang baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan ya, Al-An'aman, Al-A'rafan ya. Ini tidak harus Anda batasi. Malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ini sunnahnya cuma yasin aja ya, sekian kali, yang lain tidak. Itu tidak tepat. Silakan mau baca ayat apa saja, silakan. Gak ada masalah di sini. Anda baca Yasin, silakan. Al-Baqarah, silakan. Ali Imran, silakan. Silakan populerkan. Nanti antum mau baca apa? Saya Baqarahan, Masya Allah. Antum Ali Imranan, Masya Allah. Antum Al-An'aman, Masya Allah. Yang sana apa? Yasinan. Sudah selesai. Baca, pahami isinya, amalkan isinya. Itu poinnya. Jangan dibaca sekian kali, tapi nggak paham artinya. Ya, itu walaupun ada pahalanya, tapi maknanya nggak kita dapatkan dalam kehidupan. Jadi jangan meributkan sesuatu yang memang esensinya tidak kita ketahui, pelajari dulu. Ya, tidak dilarang Anda menghidupkan malam Sya'ban. Yang keliru itu menjadikan malam itu untuk menunaikan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Jadi Anda ngajak orang dengan cara yang salah, itu nggak boleh.
Walaupun perbuatannya baik, dulu pernah ada masa orang-orang sudah mulai malas untuk menunaikan ibadah, maka diajak oleh para ulama. Tapi sebagian ada yang mengajak dengan cara yang salah, memunculkan hadis-hadis yang tidak dikenal riwayatnya. Ya. Pernah dengar ini, orang sholat di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, sholatnya 100 rakaat, kan? Dan sholatnya begini, bacanya ini dapat pahala sekian. Pernah dengar? Ya, ada riwayatnya, dan itu bukan palsu hadisnya, bukan palsu, tapi palsu banget. Itu mana nggak ada. Di kitab hadis palsu pun nggak ditemukan, nggak ada, karena dulu nggak ada gitu kan. Jadi Anda tidak dilarang kalau ingin menghidupkan malam Sya'bannya, tapi tidak harus melakukan sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya. Itu aja poinnya. Ya, kalau ingin menunaikan ibadah silakan, gak ada masalah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang mulai ke masjid, ada yang berjamaah sholatnya malamnya, tapi hanya sesekali, bukan berarti dirutinkan begitu, tidak. Ya, jelas ya. Baik, jadi hidupkan malamnya, hidupkan siangnya.